Salam untuk Anda semua, kita ketemu lagi nih. Kali ini kita mau coba selami lebih dalam satu kisah yang, wah, klasik banget tapi selalu relevan. Kisah Ayub. Kita pakai beberapa catatan dan kutipan yang udah kita kumpulkan ya. Ini bukan sekedar cerita sedih loh, bukan cuma soal penderitaan, tapi lebih ke gimana iman itu diuji, kadang sampai titik terendah, tapi justru malah bawa kita kenal Tuhan lebih dekat, lebih mulia gitu. Nah, misi kita hari ini coba kita kupas momen-momen kunci dan hikmah penting dari pengalaman Ayub ini. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Iya, betul sekali. Kisah Ayub ini memang langsung, gimana ya, menantang pemahaman kita yang mungkin agak simpel ya. Sering kan kita mikir, kalau orang baik, hidupnya pasti lurus-lurus aja, diberkati terus. Nah, Ayub ini kayak menjungkir balikan itu semua, bikin kita mikir ulang, apa sih hubungan antara iman, penderitaan, sama kehendak Tuhan itu sebenarnya? Persis. Nah, di awal cerita, sumber kita ini gambarin Ayub itu, wah, ideal banget kan? Disebut dia saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Udah gitu kaya raya luar biasa, ternaknya ribuan, pegawainya banyak, keluarga besar. Tapi, yang hebat dia juga taat banget ibadahnya. Sampai katanya nih, dia rutin persembahkan korban khusus buat anak-anaknya. Jaga-jaga aja gitu kalau mereka tanpa sadar berbuat salah. Langka banget kan kombinasi makmur sekaligus saleh kayak gitu. Tapi tiba-tiba ceritanya belok tajam ya. Nah, betul. Tiba-tiba kita dibawa ke belakang layar, ke ranah surgawi gitu. Justru integritas Ayub ini dipertanyakan di sana. Muncul si iblis ini yang menantang di hadapan Tuhan. Intinya nuduh, iman Ayub itu nggak tulus. Dia takut sama Tuhan ya karena hidupnya enak aja. Coba deh, kata iblis, ambil semua hartanya. Pasti dia ngutuk engkau. Jadi, motifnya Ayub ini yang dipertanyakan. Dianggap cuma karena pamrih materi. Dan di sini jadi menarik banget ya. Tuhan kasih izin ujian itu terjadi, tapi ada batasannya. Nyawa Ayub nggak boleh disentuh. Ini kan menegaskan kedaulatan Tuhan ya, tapi sekaligus nunjukin fokus ujiannya memang buat membuktikan motif imannya Ayub itu murni atau enggak. Lalu, wah kayak petir di siang bolong ya. Ujian pertama itu datangnya benar-benar digambarkan di sumber kita itu semua hilang dalam sekejap. Ternak ludes, para pekerja tewas. Dan yang paling bikin nyesek, semua anaknya meninggal ketimpa rumah. Gimana coba rasanya itu? Dan reaksi Ayub di sini, ini yang luar biasa dan sering banget dikutip orang. Dia nggak marah, nggak nyalahin Tuhan sama sekali. Justru dia sujud menyembah. Malah bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, itu kedalaman iman yang sulit dibayangkan ya. Tapi ternyata, ujiannya belum kelar sampai di situ. Iblis datang lagi, minta izin lagi. Kali ini mau nyerang fisiknya Ayub. Argumennya iblis, kulit ganti kulit. Maksudnya, orang tuh rela korbanin apa aja asal dirinya sendiri selamat. Jadi kalau badannya yang disakiti, baru deh kelihatan aslinya. Dan ujian kedua ini, aduh bener-bener kayaknya menguji batas ketahanan manusia ya. Ayub kena penyakit kulit yang parah banget, borok dari ujung kepala sampai kaki. Pasti sakit dan menderita banget. Sampai-sampai istrinya sendiri mungkin karena udah nggak tahan juga lihat suaminya atau putus asa, nyeletuk gitu kan. Masih aja kamu bertahan dalam kesalehanmu. Udah kutuk aja Tuhanmu terus mati. Itu momen yang manusiawi banget ya tapi sekaligus miris gitu dengernya. Sangat. Tapi Ayub diceritakan di sumber kita, dia tetap teguh loh. Jawabannya ke istrinya itu nunjukin perspektif yang, wow, luar biasa. Masa kita mau terima yang baik aja dari Tuhan, tapi yang buruk nggak mau? Ini ujian udah kena fisik, kena relasi terdekat pula. Nah, situasinya jadi makin pelik waktu 3 sahabatnya datang. Awalnya sih niatnya baik ya, mereka cuma duduk diam nemenin Ayub, tanda empati gitu. 7 hari 7 malam mereka diam ya. Tapi keheningan itu akhirnya pecah juga. Sahabat-sahabatnya ini mungkin dengan pemahaman teologi zaman itu ya, yang mikirnya kalau orang menderita hebat pasti karena ada dosa besar tersembunyi, mereka mulai menceramahi Ayub. Mulai menghakimi, mendesak Ayub supaya ngaku dosa. Wah, kebayang nggak sih? Udah sakit fisik, kehilangan segalanya, ditekan pula sama teman-teman dekatnya. Di tengah tekanan kayak gitu, Ayub mulai meratap.
Tapi penting nih dicatat, dia itu ngutuk hari lahirnya, bukan ngutuk Tuhan. Dia numpahin semua kepedihan, kebingungan, dia bela integritasnya. Dan dia pengen banget bisa ngomong langsung sama Tuhan. Tapi, di tengah keputusasaannya itu masih ada loh harapan kecil yang dia pegang. Sumber kita menyoroti kalimatnya, sekalipun ia membunuh aku tetap berharap kepadanya. Itu kuat banget sih. Nah, kalau kita tarik ke gambaran besarnya nih, momen krusialnya itu pas Tuhan akhirnya jawab Ayub. Jawabnya dari dalam badai lagi. Yang menarik, dan ini ditekankan banget di catatan kita, Tuhan itu nggak langsung jawab pertanyaan Ayub, kenapa sih aku menderita kayak gini? Nggak gitu, malah Tuhan balik nanya ke Ayub tentang kebesaran ciptaannya. Pertanyaan kayak, di mana kamu waktu aku meletakkan dasar bumi? Gitu. Ini bukan buat ngerendahin Ayub ya, tapi lebih ke membuka mata Ayub soal keterbatasan pemahaman manusia dibanding hikmat sama kuasa Tuhan yang nggak terbatas itu. Oh, jadi bukan jawaban kenapanya ya, tapi lebih ke nunjukin siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan itu dampaknya besar banget ya ke Ayub. Banget. Ayub jadi sadar, jadi rendah hati. Dia mengakui keterbatasannya. Nah, setelah perjalanan iman yang penuh pergolatan ini, barulah datang pemulihan. Kekayaannya dipulihkan sampai 2 kali lipat, dia dapat anak-anak lagi, umurnya juga panjang. Tapi ada satu detail menarik nih yang sumber kita garis bawahin. Pemulihan itu terjadi setelah Ayub disuruh Tuhan berdoa buat sahabat-sahabatnya yang tadi udah salah sangka dan menghakimi dia. Wah, ada pelajaran soal pengampunan juga ya di situ. Betul sekali. Tapi, nah ini intinya, puncak dari semua ini kemuliaan sejati yang Ayub dapat itu sebenarnya bukan pas harta atau keluarganya kembali. Melainkan pengakuan Ayub sendiri yang terkenal itu, yang juga dikutip di materi kita, dulu aku cuma dengar-dengar aja tentang engkau dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu dia, perjumpaan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Itu melampaui sekedar teori teologi atau bahkan berkat materi. Pengenalan inilah harta yang paling berharga buat Ayub. Dalam banget ya. Jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita berdasarkan sumber tadi, apa ya artinya kisah Ayub ini buat kita, buat Anda yang mendengarkan. Kayaknya ini soal iman yang teruji itu. Ternyata bisa bertahan ya. Soal menjaga integritas diri meskipun situasinya mungkin lagi buruk banget. Dan bahwa tujuan akhir iman itu bukan cuma hidup enak dan nyaman, tapi pengenalan pribadi sama Tuhan yang lebih dalam lagi. Nah, ini tentu jadi bahan renungan ya buat kita semua, seperti yang disinggung di bagian aplikasi sumber kita juga. Mungkin pertanyaannya jadi gini, kalau Anda lagi hadapi kesulitan, atau lagi bingung, atau merasa kok jawaban Tuhan nggak datang-datang ya, gimana caranya Anda bisa tetap jaga integritas, jaga keyakinan? Apa sih artinya memandang Tuhan secara pribadi buat Anda dalam situasi Anda sekarang ini? Mungkin itu bisa jadi sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya.